Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang saham, mulai dari pengertian, jenis, keuntungan, risiko, dan hal lainnya yang berhubungan dengan saham. Karena itu, buat kamu yang ingin mengerti dan tertarik untuk investasi saham, silakan tonton video ini sampai akhir. Pada suatu hari, sebuah perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha ini bertujuan meningkatkan produktivitas sehingga bisa menghasilkan income yang semakin signifikan. Dalam kondisi ini, perusahaan tentu membutuhkan modal yang cukup besar untuk mewujudkannya. Tapi sayangnya, perusahaan tidak punya cukup modal untuk melakukannya. Akhirnya, untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan itu, perusahaan menerbitkan surat atau dokumen yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki surat atau dokumen tersebut mempunyai hak kepemilikan atau penyertaan terhadap perusahaan pembuat surat atau dokumen tersebut. Selanjutnya, surat atau dokumen itu pun dijual kepada publik. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan modal yang dibutuhkan dari hasil penjualan surat atau dokumen tersebut dan pembelinya mendapatkan hak kepemilikan dan penyertaan terhadap perusahaan. Jadi, sederhananya, saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemilik saham atau investor akan mendapatkan dua keuntungan. Yang keuntungan itu sendiri disesuaikan dengan jumlah saham yang dimilikinya. Keuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan capital gain, yaitu profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Contoh sederhananya, katakanlah saham itu adalah sertifikat tanah, dan tanah itu sendiri adalah perusahaan. Suatu waktu, harga tanah tersebut ternyata meningkat dan kamu menjual tanah tersebut. Nah, selisih harga beli dan harga jual dari tanah tersebutlah yang disebut dengan capital gain. Keuntungan yang kedua adalah mendapatkan dividen, yaitu laba yang didapatkan dari performa suatu perusahaan. Contoh sederhananya, jika saham itu adalah sertifikat tanah, di mana kamu menjadikan tanah tersebut sebagai lokasi parkir, maka pemasukan dari sewa parkir tersebut sebagiannya akan masuk ke kantongmu dan sebagian yang lainnya diberikan kepada keluarga. Jadi, begitulah cara kerja saham dalam memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Dan itulah sebabnya kenapa banyak orang sangat tertarik untuk investasi saham. Tapi, sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi saham, sebaiknya kamu kenali terlebih dahulu beberapa jenis saham. Karena dengan memahami jenis-jenis saham ini, kamu bisa memutuskan untuk melakukan investasi saham jangka panjang atau jangka pendek. Atau apakah kamu akan mengejar keuntungan dari capital gain, dari dividen, atau dari keduanya. Jika dilihat dari segi kemampuannya, saham terbagi menjadi dua kategori. Pertama, saham biasa atau common stock, yaitu suatu saham di mana para pemegang saham memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas. Artinya, saat perusahaan yang didanainya dinyatakan bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh para pemegang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkannya. Ciri-ciri dari saham biasa adalah pertama, setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Kedua, setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Dan ketiga, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakni sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Jenis saham yang kedua adalah saham preferen atau preferred stock, yaitu jenis saham yang pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan.
Misalnya, pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kinerjanya, saham terbagi menjadi 7 jenis. Pertama, saham blue chip atau blue chip stock, yaitu suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga yang lebih tinggi per lembarnya, namun memiliki nilai yang lebih stabil. Kedua, saham pendapatan atau income stock, yaitu jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan risiko yang juga besar, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Ketiga, saham berkembang atau growth stock, yaitu saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Keempat, saham spekulatif atau spekulatif stock, yaitu jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek, karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Kelima, saham cyclical atau cyclical stock, yaitu jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Keenam, emerging growth stock, yaitu jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Dan ketujuh, defensive stock, yaitu jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia yang daya belinya cenderung stabil setiap harinya. Investasi saham memang memiliki keuntungan yang besar, namun risiko di dalamnya pun juga cukup besar. Berikut ini adalah beberapa risiko yang harus siap kamu hadapi jika melakukan investasi saham. Pertama, risiko likuidasi. Risiko ini bisa saja terjadi ketika perusahaan tersebut bangkrut atau likuidasi, di mana para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah kewajiban dari perusahaan tersebut terbayarkan. Bahkan, para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak perusahaan membayar kewajibannya. Kedua, tidak ada pembagian dividen. Risiko ini bisa saja terjadi saat perusahaan lebih memilih keuntungan yang didapat digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga perusahaan tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Ketiga, investor kehilangan modal. Risiko ini bisa saja terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. Dan keempat, saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, sehingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat perusahaan dan juga para pemilik saham mengalami kerugian besar. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian, jenis, keuntungan, dan risiko investasi saham. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.